pada saat akhirnya positif, Iya. itu gimana nih? Aduh, aku sampai takut saking kayak ngerasa ini mimpi gak sih gitu kan? Iya. Karena rasanya sama aja, jadi 2 week wait yang pertama yang belum berhasil sama yang berhasil rasanya sama. Nggak ada perubahan Iya, sampai gitu ya? susternya tuh udah gak sabar kan kasih tahu aku, dia WhatsApp aku lagi lunch nih sama teman-teman sebelum pandemi. Iya. Lagi lunch tiba-tiba kayak, Bu positif gitu. Aku ngeliat nih di WhatsApp, Bu positif. Terus aku kayak, oh Tuhan gitu, udah bener-bener kayak pengen nangis tapi lagi lunch gitu, nggak bisa kasih tahu juga. Terus kayak aduh gitu, tuh lunch terlama. Akhirnya di mobil aku nggak tahan, aku bilang sama suamiku, I'm pregnant, terus dia langsung nangis juga. Pokoknya heboh. Tapi kami masih nunggu untuk beritahu yang lainnya karena ya masih takut kan. Dini ya. banget Iya ya. ya. Iya. Nunggunya udah 9 tahun, terus aku nggak mau gegabah kan seperti yang awal. Iya. Jadi ya tapi pasti perasaannya seneng banget ya. Halo ibu dan ayah dan semua yang lagi menyaksikan video ini. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya. Yang pastinya berguna banget nih buat ibu dan ayah. Nah, tema Alo Talks kali ini adalah penantian panjang berbuah hasil melalui program bayi tabung. Dari judulnya aja udah kebayang dong ya apa aja yang bakal dibahas nanti. Ya, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama seseorang yang udah berhasil menjalani program bayi tabung setelah penantian panjang selama 9 tahun menunggu hadirnya sang buah hati. Wah, sebagai orang yang ngikutin kisahnya dari dulu nih, dari mulai nikah dan juga sampai sekarang udah punya buah hati ya, saya tuh juga ikut ngerasa terharu dan bahagia banget dengernya. Pokoknya udah gak sabar deh ya, saya mau nanya dan juga denger cerita lengkapnya dari beliau. Kita sapa langsung aja kali ya. Udah ada Ibu Rianti Cartwright bersama kita di sini. Halo Bu Rianti, apa kabar nih? Hai Mbak Febri, apa kabar? Aku baik, thank you. Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku baru keluar kandang nih setelah 2 tahun di rumah aja, baru mulai syuting lagi. Sebelumnya benar-benar full di rumah. Di rumah yang ngurus buah hati tercinta, Ya, Kara Rose ya? Kara Rose. Udah bisa ngapain aja sekarang? Aduh, dia udah ceriwis banget, udah mulai ngobrol, lagi aktif banget nih, mamanya yang capek ngejar-ngejar. Bener-bener. 2 tahun lagi. Aduh, ya you know Aktif-aktifnya. right? Iya. Nah, viewers semua, mungkin saya informasiin dulu nih ya buat yang belum tahu secara singkat nih. Bu Rianti dan suami beberapa waktu lalu tuh udah berhasil nih menjalani program bayi tabung, yaitu metode pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di cawan atau di tabung. Makanya dikenal dengan istilah bayi tabung. Di balik kesuksesan program bayi tabung sampai akhirnya Bu Rianti dan suami tuh bisa ketemu sama Kara Rose, tentunya pasti ada perjuangan berliku-liku ya di baliknya. Selain prosesnya yang panjang dan ngabisin waktu, tenaga, biaya, pasti ada pengalaman lain yang gak terlupakan serta penting nih untuk di-share nih ya ke teman-teman calon ayah dan calon bunda pejuang garis 2 yang lagi nonton video ini sekarang. So, penasaran gak sih apa aja ya yang dialami Rianti selama menanti kehadiran buah hati sampai akhirnya berhasil program bayi tabung? Oke deh, gak perlu lama-lama lagi dan biar gak penasaran, simak terus ya obrolan saya dan Bu Rianti pada kali ini. Terus di sesi akhir nanti saya juga bakal bagiin satu informasi menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Khususnya buat ibu dan ayah semua yang lagi mendambakan keturunan. So make sure ya untuk stay tune terus sampai selesai. Nah, Bu Rianti, boleh ceritain sedikit nggak nih ke viewers Alo Dokter yang mungkin ada nih yang belum tahu kalau ternyata dulu Bu Rianti dan suami sempat menjalani program bayi tabung dan juga berhasil gitu ya. Betul. Dulu itu apa sih yang alasan yang bikin Bu Rianti dan suami itu memilih program bayi tabung? Iya Mbak Febri, thank you questionnya. Jadi aku sama suami waktu itu sudah menikah selama 9 tahun. Sebetulnya tuh aku udah mau menjalani program bayi tabung itu dari tahun 2017. Nah, aku dikenalkan sama program bayi tabung ini sama teman aku namanya Tia Aristia, mungkin Mbak Febri kenal. Tapi waktu itu tahun 2018 aku dapat kerjaan sinetron, jadi akhirnya tertunda. Tapi akhirnya tahun 2019 aku memutuskan untuk stop semua pekerjaan dan langsung mencoba program bayi tabung. Mungkin yang jadi konsiderasi waktu itu kemudian usia aku juga kan waktu udah 37 tahun, jadi langsung kita coba bayi tabung. Langsung bayi tabung ya, jadi tidak sempat mencoba program-program lainnya langsung bayi tabung ya? Iya, karena aku udah khusus cuti, jadi aku benar-benar menolak job
selama setahun karena memang udah harus fokus ke program bayi tabung, karena aku sama suami juga sepakat udah waktunya lah ya, karena udah 9 tahun juga kan kita mencoba. Jadi langsung terus bayi tabung. Nah, menarik banget nih, 9 tahun. Yes. Dan kita hidup di Indonesia ya, di mana culture-nya itu pada kepo gitu Iya. kan, pada kayak ada nggak sih dulu tekanan sosial kayak lo kapan punya anak, ditanyain terus tiap lebaran atau tiap apa hari raya Iya, gitu iya, ya. iya. Itu gimana? Untungnya sih ya, khususnya dari orang tua aku sih nggak ada. Mereka sangat suportif dan paling kayak ya udah doa aja, jalanin aja, we support you either way. Untungnya mertua juga seperti itu, sangat-sangat suportif. Jadi dari keluarga inti sih nggak pernah ada. Tapi ya biasa lah ya, kadang-kadang orang basa-basinya suka kayak gitu, kapan dong Iya, kapan gitu dong, kapan kan, dong. kayak apalagi ke Cas kan, ayo dong gitu, kapan nih gitu kan. Terus dia kayak ya kapan gimana, ya ask God, like we don't know Iya. gitu kan. Tapi ya kadang aku pikir ya itu intentionnya juga sebetulnya positif, dan mungkin kadang orang nggak tahu aja kayak basa-basinya seperti apa, and they're just being awkward, jadi ya udahlah, it's okay. Nah, jadi beberapa justru tekanannya datang dari pihak luar yang tidak terlalu Iya. dekat ya. Iya. Ya, biarkan aja Ya menggonggong itu gitu ya. dan ya you know it's normal, it happens every time. Tapi dulu menghadapi tekanan tuh gimana dari luar? Kalau aku sih ya lumayan cuek, karena aku sendiri waktu itu sih masih hopeful, terus kami berdua kan masih kerja, terus masih pengen pacaran lah, pokoknya ya apa ya, beberapa tahun pertama pernikahan tuh masih nggak terlalu mikirin anak, masih pengen traveling, masih pengen kerja. Baru terfikir dan baru ngerasa ada longing itu mungkin tahun keempat kelima. Terus itu mulai deh kayak agak wah, tiap kali ada announcement misalnya teman-teman kayak wah aku hamil, kita pasti seneng banget. Tapi mulai ada kayak oh aku kapan ya gitu kan, longing itu. Jadi aku merasa tuh ada apa ya, I have so much love to give tapi nobody to give it to, you know, except my husband of course gitu. Tapi kan beda, you have a maternal instinct. Terus aku sama suami mulai kayak oh ya kayaknya you know I think it would be so nice to have a child. Kapan ya mungkin kita harus mulai program apalah dulu gitu kan. Akhirnya kita dengar soal program bayi tabung dari Tia, terus tertarik. Tapi ya itu, aku dapat kerjaan sinetron waktu itu. Dan lucunya waktu aku menjalani sinetron ini ada 3 orang lawan main aku yang punya pengalaman dengan IVF. Jadi ada satu yang kakaknya menjalani program IVF dengan dokter Caroline juga. Dan kebetulan aku lagi cari dokter yang wanita, jadi aku bisa tanya-tanya oh kayak gini. Terus ada yang kenal sama Morula IVF, jadi punya banyak informasi tentang itu. Dan ketiga ada yang lagi menjalani program bayi tabung langsung di set. Jadi susternya datang nyuntik segala macam. Jadi aku bisa ngeliat secara langsung. Jadi aku bisa ada gambaran lah program bayi tabung itu seperti apa. Kurang lebih udah ada bayangan lah Ya, ya. jadi so it was such a like great coincidence sih buat aku. Jadi tadi ada sedikit tekanan dari lingkungan, itu apakah itu juga turut bikin Bu Rianti dan suami mau bayi tabung gitu? Saya apakah dari tekanan atau dari dalam sendiri sebenarnya internal? Kalau tekanan dari luar sih enggak ya, karena ya udahlah itu biasa, orang people can say whatever ya, kita we can have the perfect life, orang pasti ada aja komentarnya. Iya benar-benar. So enggak sih kalau tekanan dari luar sih enggak, dari keluarga juga enggak. Tapi lebih ke yang aku bilang tadi, longing ya. Apa longing tuh? Apa ya, kayak bukan kekosongan sih, cuman aku ngerasa benar-benar ada kerinduan akan hadirnya buah hati di rumah. Dan suami aku juga merasakan hal yang sama, dan dia punya faith yang luar biasa, dia yakin banget kita tuh bakal punya anak gitu kan. Tapi aku jujur udah kayak semakin usia pernikahan semakin bertambah, aku juga sempet ngerasa agak helpless, kayak oh mungkin Tuhan apakah memang bukan takdir aku lah gitu. Pikiran kemana-mana yang mulai melo. Jadi aku mulai lumayan melo lah beberapa tahun terakhir, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Jadi emang awal-awalnya tuh santai, lama-lama baru melo. ya. Santai berujung melo. Oke. Nah, berikutnya Virus juga mungkin pengen tahu ya, seberapa besar sih komitmen sama dedikasi yang dibutuhkan ya dalam menjalani program bayi tabung. Tadi kan juga udah diomongin karena tadi sampai cuti, nolak-nolak job gitu. Terus apalagi yang dilakukan untuk bisa menjalani program bayi tabung itu? Ya itu jadi pasti ya, satu mempersiapkan biaya juga, terus kedua
mempersiapkan waktu, dan ketiga mempersiapkan mental, karena ya bayi tabung chancesnya apalagi di Indonesia sudah cukup baik, tapi ya ada resiko juga dan nggak selalu berhasil. Jadi banyak teman-teman aku yang pernah menjalani IVF juga go in with your eyes wide open. Jadi kita harus mempersiapkan mental juga dan kesabaran, itu yang utama. Yaitu aku mengosongkan 1 tahun penuh. Aku berhenti kerja bulan Januari, bulan Februari udah mulai dengan Dr. Caroline. Terus aku ditawarin juga sama Dr. Caroline, mau fertility treatment, mau inseminasi atau mau langsung bayi tabung. Tapi karena faktor usia dan waktu, aku langsung memutuskan untuk menjalani bayi tabung. Jadi kita OPU ya, ovum pick up itu bulan Maret. Terus harus nunggu 2 cycle ya, harus sabar lagi nunggu 2 cycle. Jadi baru embrio transfer pertama itu bulan Mei. Tapi unfortunately belum berhasil waktu itu. Iya. Kalau aku baca di internet nih ya, Iya. kayaknya ada gitu. pokoknya ada sampai headline nih, Rianti sampai menangis gitu. Emosional banget, boleh ceritain nggak sih kegagalan waktu itu gimana? Jadi mungkin aku lumayan optimis sih waktu itu ya, walaupun I had my eyes open, aku optimis, oh ya udah ini aku udah kosongin nih gitu kan. Aku udah kosongin 1 tahun penuh. Kirain kan akan di embrio transfer bulan Maret. Ternyata karena hormon aku lumayan bergejolak, reaksi obat-obatannya, jadi harus nunggu nih 2 cycle to prevent OHSS, I think. 2 cycle tuh berapa lama kira-kira? 2 bulan lah, 2 bulan, right? Terus aku mikir, nggak apa-apa nih ditransfer bulan Mei. Kebetulan suami aku ulang tahun tuh bulan Mei, jadi aku pikir wah ini hadiah ulang tahun terindah dari Tuhan gitu kan. Jadi aku pede, pokoknya oh iya. Terus aku cerita sama semua orang, aku cerita sama semua teman-teman, aku minta doa sama semuanya kan. Terus ada yang namanya 2-week wait itu, jadi aku harus nunggu hasil dari dokter. Aku di rumah, aku undang temen lah dateng lah segala macam. Terus tiba-tiba di akhir 2 minggu itu aku dapet mens. Itu ya artinya gagal kan, belum berhasil. Itu rasanya seperti ya dunia runtuh lah, karena aku udah begitu optimis. Ekspektasi tadi ya. Terus yang ditransfer juga 2, aku pengen kembar waktu itu kan. Jadi aku inget banget tuh, aku lagi kayak gitu lah di kamar mandi, terus bener-bener aku ya jatuh aja, kayak bener-bener nangis. It was really a tough time. Aku langsung nangis ke suamiku juga nangis. Terus kita langsung cek ke dokter dan memang ya itulah belum hamil. Dari situ ya itu aku harus kasih tahu semua, aku kasih tahu orang tua, aku sampai minta maaf ke mama. It was really sad. Tapi ya that's IVF ya, kadang-kadang berhasil, kadang juga belum berhasil, dan pastinya rasa empati aku jadi jauh lebih tinggi terhadap wanita-wanita yang sudah merasakan ini sebelumnya kan. Ada yang 10 kali, ada yang 9 kali baru berhasil kan. Ini aku baru 1 kali aja udah kayak wah gitu kan. Oh my gosh. Jadi akhirnya aku break dulu. Pokoknya aku bilang sama suamiku, let's just take a break. Kita ke Korea. Enggak lagi ada ini outing kantor. Kebetulan jadi kita ikut, udah kita ke Korea. Terus jadi ada jalan-jalan dulu lah. Cooling down dulu. Healing. Sekarang ya. Healing, aku mau bilang healing tapi takut ini. Healing dulu, literally. Terus kita juga sempat ke perbatasan Aceh tuh, ke ngeliat ke rainforest kan, kita melihat orang utan di situ, di trekking. Terus ada kejadian tuh di hutan kan, kita kayak naiknya trekking tapi turunnya tuh harus pakai ban di sungai gitu, tubing ceritanya. Tapi karena mungkin kita telat, jadi arusnya tuh cukup ini ya, it was deras. Dan kita terpisah, dan suami aku pas ada kayak turunan gitu, air terjun kecil, kebalik, dan sebenarnya itu sangat-sangat bahaya sekali. Aku sampai kayak suami saya gitu kan. Terus dia hampir hanyut, benar-benar hampir hanyut. Aku melihat, terus aku langsung kayak oh my god. Aku langsung shock dari situ. Untungnya suamiku berhasil naik lagi dan kita selamat semuanya. Dan itu aku lagi mau ulang tahun tuh September. Nah
aku jadi mikir ya Tuhan, aku selama ini kayaknya kurang bersyukur deh gitu kan. Karena terlalu fokus selama setahun ini ke program bayi tabung, selalu fokus ke apa yang nggak aku miliki, belum aku miliki, yaitu anak. Aku jadi sampai nggak melihat apa yang Tuhan udah kasih, itu suami yang baik, marriage yang baik, ya kan? Kok jadi pengen nangis? Kayak rezeki dan lain-lain, keluarga yang baik. Dari situ aku bilang sama suamiku, oke, aku pengen banget punya anak nih, Tuhan, aku pengen banget punya anak sama kamu, tapi if it's just the two of us, it's okay. Gitu, it's okay, gitu kan, it's okay, kita jalanin aja, kita nikmatin hidup ini, kita harus bahagia pokoknya. And suamiku bilang oke, gitu kan. Nah dari situ aku merasa ada shift gitu, jadi aku yang tadinya kayak sedih, mellow terus, jadi lebih kayak optimis. Oke, ya udahlah kita jalanin aja. Kita masih ada satu embrio yang belum ditransfer. Kalaupun itu juga belum berhasil, ya udah kita coba aja laparoskopi, terus program dari awal. Atau masih ada opsi adopsi, masih banyak lah adopsi kalau benar pengen punya anak ya. Akhirnya jadi kita jalanin yang embrio transfer kedua bulan November dengan optimis, tapi kayak ya udahlah jalanin aja. Let it flow gitu let it flow. Berhasil. Dan sekarang ada Carol. Kayaknya emang salah satu kesamaan yang aku lihat ya dari Bu Rianti sama yang lain, biasanya orang sudah berjuang lama, saat dia akhirnya sudah ya udah ikhlas, baru dikasih mungkin karena dia udah nge-stress lagi. Benar. Pikiran kan ngaruh Iya. Tadi kan Bu Rianti cerita ada pengalaman yang cukup tough ya, mungkin bisa bilang traumatis saat kegagalan yang bayi tabung pertama. Apa yang akhirnya bikin tuh bangkit lagi? Apa karena event tadi, apa yang lain tuh? Iya, itu jadi event tadi dan juga ya support dari teman-teman, dan juga ya itu aku merasa empati aku lebih tinggi aja terhadap pejuang-pejuang garis 2 lainnya yang seperti aku bilang tadi, ada yang udah mencoba 9 kali baru berhasil, di kali 10-nya ada yang sampai sekarang belum berhasil. Jadi there's a really amazing sisterhood sih sebetulnya yang kita saling support, dan banyak yang teman-teman yang baru kenal di Instagram pun kan kasih support, jadi itu sih yang menguatkan aku juga. Oke, pada saat akhirnya positif itu gimana nih? Aduh, aku sampai takut saking kayak ngerasa ini mimpi gak sih gitu kan? Karena rasanya sama aja, jadi 2 week wait yang pertama yang belum berhasil sama yang berhasil rasanya sama. Gak ada perubahan. Iya, sampai gitu susternya tuh udah gak sabar kan kasih tahu aku, dia WhatsApp aku lagi lunch nih sama teman-teman sebelum pandemi. Lagi lunch tiba-tiba kayak, Bu, positif gitu. Aku ngeliat nih di WhatsApp, Bu, positif. Terus aku kayak, oh Tuhan gitu, udah bener-bener kayak pengen nangis, tapi lagi lunch gitu, nggak bisa kasih tahu juga. Terus kayak aduh gitu, itu lunch terlama. Akhirnya di mobil aku nggak tahan, aku bilang sama suamiku, I'm pregnant, terus dia langsung nangis juga. Pokoknya heboh. Tapi kami masih nunggu untuk beritahu yang lainnya karena ya masih takut kan ya. Karena nunggunya udah 9 tahun, terus aku nggak mau gegabah kan seperti yang awal. Jadi ya pasti perasaannya seneng banget ya. Terus pandemi. Ya udah baik pandemi di rumah aja. Benar. Nah, apa saran Bu Rianti nih kan dari sempat gagal, berhasil, saran Bu Rianti untuk semua pasangan di luar sana yang lagi menantikan kehadiran buah hati itu apa sarannya? Ya satu, ya kalau saran pertama sih aku merasa aku sama suami itu telat deteksi tantangan yang kita hadapin gitu. Jadi kita selalu bilang go with the flow aja, tapi I don't think you should go with the flow. I think kayak dari awal periksa aja, karena kalau bayi tabung kan opsi terakhir, tapi masih banyak loh opsi di luar sana. Kadang perubahan lifestyle aja tuh bisa pengaruh banget towards fertility gitu kan. Kadang nggak perlu sampai bayi tabung, cuman ada shift gitu, misalnya antioksidannya kurang atau apa gitu kan. Jadi dari awal langsung cek, jangan malu. Sebetulnya infertility itu sekarang tuh bukan hal yang memalukan, bukan hal yang rare. Ternyata banyak loh yang menghadapi ini gitu kan, karena banyak yang stres juga kan. Jadi itu satu. Terus kedua, kalau mau menjalani program bayi tabung, yaitu manage ekspektasi. Jadi kita harus hopeful tapi tahu juga ini nggak selalu berhasil loh. Terus kalau berhasil ya udah kita coba aja lagi gitu kan. Dan keep the faith aja sih. Percaya kalau misalnya udah dari Tuhan kita akan dikasih momongan, ya pasti akan dikasih. Jadi tetap berusaha, ikhtiar, tapi tetap doa dan pasrahkan berserah benar-benar. Wah, seru banget ya dengerin cerita Bu Rianti saat menjalani program bayi tabung. Jadi aku terharu nih, mau nangis nih. Tuh gak jadi bocor.
Meski ada ups and downs-nya, tapi tetap ya, kalau emang udah waktunya tiba ya udah tibalah gitu ya. Bersyukur juga sekarang udah ada teknologi canggih yang bisa membantu para pasangan-pasangan untuk memiliki buah hati. Salah satunya melalui program bayi tabung. Nah, dari tadi kan Bu Rianti udah sempat mention ya beberapa kali tentang kalau di masa ups and downs dulu, dokter dan staff-staff dari Morula IVF Jakarta itu turut juga memberikan support gitu ya untuk Bu Rianti hingga akhirnya berhasil memiliki momongan yang cantik banget ya, Kara Rose ya. Ini maksud ini kan ya? Iya. Nah, Bu Rianti juga sempat ajak teman-teman pejuang garis 2 untuk mempercayakan keluhan fertilitas dengan dokter ahli fertilitas serta klinik yang udah berpengalaman. Pas banget nih, udah hadir bersama kita kali ini seorang ahli fertilitas dari klinik yang berpengalaman. Dr. Reni Junita SPOG dari Morula IVF Margonda. Halo dokter, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, senang banget nih bisa ketemu dengan Mbak Febri, Mbak Rianti, ngobrolin seputar bayi tabung. Nah ya dokter, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Bu Rianti juga mengenai keberhasilannya melakukan program bayi tabung di klinik Morula IVF Jakarta. Nah kalau ngeliat dari pengalaman Bu Rianti yang menantikan hadirnya buah hati ya selama hampir 10 tahun, ditambah lagi tuh usia terus bertambah lebih dari 35 tahun gitu ya. Dari situ kan bisa ditarik kesimpulan nih kalau program kehamilan melalui metode bayi tabung ini tuh bisa dijadikan pertimbangan gitu ya dok ya, dan pilihan yang tepat buat yang ingin memiliki buah hati, khususnya yang sudah menantikan cukup lama seperti Bu Rianti tadi ya. Nah dok, faktor usia itu sebenarnya mempengaruhi tingkat keberhasilan nggak sih dok untuk program bayi tabung ini? Wih, ini bagus banget nih bahasannya. Sangat mempengaruhi jawabannya Mbak. Jadi memang kalau misalnya kita tahu ya, untuk mendapatkan kesuksesan bayi tabung, yang nomor satu kita butuh yang namanya embrio yang baik dong. Iya. Nah, embrio yang baik didapatkan dari hasil pertemuan antara sel telur pada wanita dan sel sperma pada laki-laki. Ya. Nah, disinilah faktor usia sangat mempengaruhi. Oke. Sel telur amat dipengaruhi oleh usia wanita tentunya. Pada usia-usia di atas 35 tahun, biasanya kualitas sel telur tuh menurun. Gitu. Dan di bawah 35 tahun, umumnya jumlahnya masih banyak, kualitasnya juga masih oke banget. Sehingga dengan kualitas sel telur yang baik, ketemu dengan kualitas sel sperma yang baik, diharapkan mendapatkan embrio dengan kualitas yang excellent, yang good, yang akan sangat menjadikan poin penting tuh nomor satu, embrionya dapat yang baik. Oke, jadi ngaruh banget dok ya. Nah tadi kan dokter bilang ada pengelompokan usia-usia tadi gitu ya. Itu kalau untuk perempuan bersama pasangannya itu dianjurkan untuk menyatakan kehamilan di usia berapa gitu dok, yang pas banget nih. Terus apa aja keunggulan atau resikonya kalau menjalani kehamilan di ketiga pengelompokan usia tadi dokter udah sebutin? Oke. Jadi memang kita mengenal namanya infertilitas, ya. Kan kita nggak pernah tahu dong, kita nggak tahu ketemu jodoh kita di usia berapa. Betul. Jelas ya. Ya. Kalau yang muda ya alhamdulillah, tapi kan ada juga yang bertemu jodohnya di usia di atas 30 atau 35 tahun. Jadi kita menyebut yang pertama harus dikenal dengan namanya infertilitas primer. Ketika sudah menikah, kemudian ternyata dalam 1 tahun menikah tanpa kontrasepsi, hubungan secara teratur 2 hingga 3 kali dalam seminggu, belum hamil juga, itu udah tanda tanya tuh. Harus menjadi lampu merah. Kenapa ya kok belum berhasil juga nih hamil? Apa aja yang harus dilakukan? Segera konsultasikan ke dokter untuk mencari tahu nih permasalahan ada di mana. Apakah di pihak wanita, apa di pihak laki-laki, untuk menemukan, atau di keduanya. Karena kan banyak juga yang bersinergis dua-duanya bermasalah. Kalau memang sudah mengalami pernikahan lebih setahun, ternyata belum, akan lebih baik segera program hamil. Karena apa? Karena usia-usia muda di bawah ya antara 25 ya, 20 hingga 30 tahun, ambillah di antara 25 hingga 35 tahun, itu adalah golden period sekali tuh untuk terjadinya kehamilan. Kenapa? Sel telur masih oke, jumlahnya masih banyak, kemudian angka keberhasilan kehamilan pasti akan meningkat, kemudian juga angka kecacatan ya itu juga akan sangat menurun, jadi itu optimal sekali kalau saya. Nah beda banget ketika usia di atas 35 tahun, gitu. Kenapa? Karena 35 tahun jumlah satu juga semakin menurun, kualitas juga semakin menurun, angka kemungkinan keberhasilan implantasinya juga akan menurun, angka nanti ketika kehamilan, angka keguguran pun akan semakin meningkat, prematuritas meningkat, angka banyak ya, jadi permasalahan itu banyak karena usia juga sudah meningkat, angka dari kita nyebutnya
kegagalan dari penyakitnya juga akan banyak menyertai kehamilannya, akan semakin beresiko tinggi dalam kehamilannya gitu, apalagi di atas 40 tahun. Jumlahnya akan semakin semakin habis, mendekati masa-masa premenopause pasti sel telur makin sedikit, kualitas makin sedikit, angka resiko terjadi kecacatan juga semakin meningkat. Maka kalau boleh kita harapkan sih ya, semakin dini kita mengetahui permasalahan infertilitas kita, itu akan semakin baik. Semakin dini usia kita dalam mencoba program hamil, itu pun akan semakin meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Jadi intinya jangan malu dan jangan takut. Benar. Ya, Ya, betul. start as soon as possible. Mungkin aku nunggu terlalu lama nih 9 tahun, nggak dicek, nggak cari tahu. Kayaknya keenakan kali Iya ya. kan? Jalan-jalan ya. Iya. Iya benar. Kan banyak yang kayak gitu. Tiba-tiba, dok udah 6 tahun nih Iya. dok, padahal masih santai-santai aja. Boleh santai, tapi badan kita nggak santai. Oh, Badan iya, kita iya, tuh iya. mengalami proses itu. Dikejar gitu. waktu ya badannya. Iya, betul Oh iya banget. iya iya. Kalau misalnya seperti aku kan sekarang usianya 39, aku masih mau nih kalau dikasih sama Tuhan punya anak lagi gitu. Tapi jujur kalau untuk hamil dan melahirkan misalnya belum siap, ada opsi nggak sih buat aku misalnya kayak embrionya di freeze dulu, telurnya di freeze dulu. Oh ya, makin nih ya, kerennya teknologi ya. Iya. Sekarang makin canggih, makin banyak teknologi, makin oke. Satu, bisa freezing sperma. Iya. Jadi banyak ya kasus-kasus Oke, cuek doang ya. Iya, jadi ada freezing sperma. Buat pasien-pasien, saya punya pasien dia pelayar. Kan susah nih ketemu ya. Iya. Akhirnya sama 9 tahun juga nih Mbak. Akhirnya kita punya ya udah karena dia susah kan, waktu subur susah ditentukan. Iya. Ya udah, freezing sperma silakan kalau berlayar. Akhirnya hamil dengan bayi tabung. Itu kita satu, teknologi freezing sperma. Yang kedua tadi, freezing telur. Iya. Jangan nunggu dulu. Oh kita belum punya pasangan Iya. nih. Nanti kan belum tahu. Tiba-tiba kita punya pasangan di usia yang sudah menginjak dewasa Iya, sebenarnya. iya. Akhirnya telur habis, jangan sampai. Jadi nggak apa, amankan dulu nih telurnya. Yang ketiga, memang yang paling baik adalah freezing embryo. Itu paling bagus. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu nanti setelah di freezing kan kita towing ya. Ya. Nanti kualitasnya itu seperti apa. Nah, paling bagus udah jadi embrio tuh Mbak. Oh, Nah, jadi nggak masalah. Kapanpun mau berarti ya. ditransfer itu bisa. Bisa. Ternyata ada satu pengalaman yang menarik nih. Di US dia itu sampai 24 tahun di freezing ya. Oh iya. Dan ditransfer oke. hamil dong. Wow. Jadi kuat usia loh. embrionya sebetulnya 24 tahun. Tapi teknologi itu canggih, Canggih banget ya. Kayak Canggih Kararus banget. kan jadinya bulan Maret 2019, tapi baru ditransfer bulan November 2019. Jadi sebenarnya udah jadi dari Maret. Berarti usianya udah lebih panjang Iya, sebenarnya. Iya. Tapi di freeze. Nah, sekarang aku lagi consider itu. Jadi freeze embrio lagi. Jadi kalau udah siap nih punya anak, ya mungkin kualitas embrionya lebih bagus dibandingkan Ya, mungkin nanti kalau 40 usia aku nanti. 42, Ya, 43 betul. tahun. I think Jadi that's a good option. selama telur itu masih ada, Iya. itu masih banyak banget peluang untuk terjadi kehamilan. Jangan nunggu satu semakin sedikit. Nah jadi dokter tadi kan sebenarnya banyak cara ya untuk tetap bisa terjadinya kehamilan walaupun usia sudah tua misalnya. Jadi ada frozen embryo, frozen sperma gitu kan segala macam. Nah tapi frozen egg dan lain-lain. Nah tapi ada nggak sih cara lain gitu ya selain apakah program bayi tabung itu merupakan satu-satunya program kehamilan untuk pasangan yang mau punya anak di range usia 30 sampai 40 tahun gitu dok? Oke, jadi sebenarnya program kehamilan sendiri nggak cuma bayi tabung ya. Ada yang namanya kita mengenal dengan induksi alami. Ya. Itu yang pertama ya kita membesarkan sel telur, kemudian menentukan kapan sel telur itu subur, dan akhirnya dilakukan hubungan secara terjadwal. Atau kalau memang induksi alami belum bisa, naik namanya inseminasi intrauterin. Di situ adalah di washing spermanya, kemudian dibantu untuk dihantarkan ke dalam rahim. Dan yang ketiga adalah bayi tabung. Nah tapi kita berpikir dong, mana sih angka keberhasilan Ya, lebih naik nih betul. dok dengan usia yang sudah 30 sampai 40 gitu. Nah, tiap program hamil mempunyai tingkat keberhasilan beda-beda. Induksi alami hanya bisa 5 sampai 10% pada kondisi yang normal. Kalau usia makin meningkat, ya angkanya makin turun lagi. Nah, pada yang instan gimana dok? Naik nih, bisa 10 sampai 15%. Tapi kembali pada usia yang masih muda. Kalau usia sudah meningkat seperti tadi,
turun lagi ke angka keberhasilannya. Bayi tabung, nah ini nih supernya ya, bisa naik sampai 50%. Hebatnya. Jadi dari dari 10 Semua opsinya. Iya, dari 2 orang, 1 orang kemungkinan hamil bisa sangat naik lagi. Dan tapi kembali lagi ketika usia makin meningkat, angka bayi tabung pun bisa menurun. Seperti itu. Jadi pilihan kita kembalikan lagi kepada pasangan. Mau yang mana nih? Kalau misalnya kita mau insert boleh, silakan. Tapi angka keberhasilannya segini loh. Mau yang bayi tabung, ya yuk silakan. Dan angka keberhasilannya sangat meningkat loh. Jadi tergantung. Kadang kan ada yang pingin cepet, ada yang tar dulu deh dok. Gitu. Kalau misalnya mau cepet, ayo kita lihat dong angka yang tinggi. Tertingginya. Ya seperti aku jelasin tadi kan kenapa aku milih langsung IVF karena mengingat faktor usia dan juga waktu. Jadi aku juga dikasih opsi sebetulnya kayak fertility program, terus inseminasi, terus IVF. Ya aku sama suami udahlah langsung aja IVF. Yang high level yang paling tinggi keberhasilannya ya. Jadi tadi dokter udah mention kan ada banyak sebenarnya cara-caranya selain bayi tabung. Tapi kan yang paling tinggi tetap bayi tabung ya karena kayak Kak Rianti bilang tadi ya. Tapi sebenarnya walaupun kita sudah bayi tabung gitu yang katanya paling tinggi keberhasilannya, tetap aja ada kemungkinan gagal. Kira-kira Kak Rianti kan pertama sempat gagal gitu ya pertama ya. Nah kira-kira dari dokter nih, kira-kira apa sih faktor-faktor yang bikin ada resiko kegagalan pada program bayi tabung gitu? Ini banyak banget nih ya mungkin untuk ayah bunda yang sedang berjuang ya. Jadi angka keberhasilan bayi tabung tuh banyak banget faktornya. Nomor 1, usia wanita. Itu penting banget. Karena apa? Usia wanita yang tadi berkaitan dengan gimana kualitas sel telurnya. Setelah sel telurnya nanti berkaitan sama AMH, jumlah cadangan telurnya. Itu pun penting banget. Jadi usia ini sangat mempengaruhi. Di bawah 35 tahun angka kesuksesan bayi tabung akan sangat meningkat. Di atas 35 tahun dia akan menurun tuh. Karena berkaitan sama kualitas sel telur, cadangan sel telur. Ini penting banget. Karena apa kok berkaitan sih dok? Karena nanti kita berkaitan juga nih, seberapa banyak sih telur yang bisa dipetik. Semakin banyak kita berharapkan dengan semakin banyaknya sel telur yang dipetik, semakin banyak yang ketemu dengan sperma yang baik, semakin banyak embrio yang bisa kita simpan ya Mbak Rianti ya. Semakin bagus kualitas dari sel embrionya. Kan tadi saya jelaskan di awal, embrio ini penting banget. Kalau kita dapat embrio dengan kualitas D5, excellent atau good, itu akan sangat meningkatkan angka keberhasilan bayi tabung. Jadi nomor 1 usia ibu, yang kedua juga cadangan sel telur berkaitan dengan AMH, kemudian yang ketiga lama infertilitas, itu juga penting tuh. Semakin cepat akan sangat meningkatkan angka keberhasilan, tapi semakin lama ini kan semakin jauh nih akan menurunkan. Juga penyebab infertilitasnya. Pasien-pasien dengan riwayat endometriosis, kista coklat, ini paling susah nih. Kista coklat, endometriosis, adenomiosis, ada PCOS yang tidak terkoreksi, itu juga lumayan tuh. Jadi penyebab infertilitasnya juga sangat mendukung nih keberhasilan dari bayi tabung. Kemudian apalagi? Nah, kalau misalnya tadi sudah usia lama, kemudian juga penyebab perkembangan dari embrio itu sendiri. Ya, ada orang-orang yang sel telurnya dapat banyak, ternyata berkembang embrionya nggak banyak, pada sedikit nih kualitasnya, itu pun mempengaruhi. Jadi perkembangan embrio kan kita akan lihat nih, sampai usia keberapa sih embrionya disimpan. Ada yang cuma sampai hari ketiga, ada yang sampai ke hari kelima. Dengan kualitas yang good, excellent, itu sangat meningkatkan angka keberhasilan. Kemudian juga berkaitan nanti saat proses implantasi ya Mbak Rianti ya, itu pun sangat mempengaruhi. Pasien-pasien dengan kualitas rahim yang baik, dengan endometrium yang tebal, di atas 8 mili, trilaminer, corakan rahimnya juga baik, itu pun akan sangat meningkatkan. Dan satu lagi yang paling suka lupa nih, lifestyle. Bener banget, healthy lifestyle ya. Iya. Kita sudah memikirkan embrio bagus. Tempat implantasi rahimnya udah dipersiapkan bagus. Trilaminer tebal, endometriumnya bagus, aliran darahnya bagus. Tapi indeks massa tubuh kita berlebih. Kemudian ya kegemukan, misalnya obesitas, jarang olahraga, itu pengaruh banget. Kayak kenapa pasien-pasien ini biasanya, oke bu, kita udah dapat nih embryo bagus, endometrium bagusin ya, karena harus ada nih komunikasi yang baik antara embrio dengan endometrium. Salah satunya lifestyle.
perbaiki pola makan, kalau bisa turunkan berat badan, capailah BMI normal. Ketiga, olahraga. Stres juga. Jangan. Benar itu. Pengaruh. Kalau memang itu sudah, mudah-mudahan embrio bagus, tempat menempel bagus, terjadi komunikasi yang baik, insya Allah mudah-mudahan terjadi kehamilan gitu. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tanya, kalau ada kaitannya nggak sih frozen embryo dengan implantasi? Maksudnya kualitasnya atau gimana? Atau mungkin kita lebih baik kita pakai frozen embryo atau yang fresh itu ada? Sebenarnya sih enggak ya, hampir sama ya. Antara fresh dan frozen embryo itu hampir sama. Tapi memang ada banyak pertimbangan saat kita memutuskan, oke, ini bisa fresh, oke, ini lebih baik frozen. Jadi ada beberapa ketika umumnya saat trigger tuh Mbak Riyadi ya. Saat trigger kan ketahuan, oh ini hormonnya terlalu tinggi. Iya, itu yang terjadi sama aku. Jadi untuk prevent OHSS kalau nggak salah ya. Jadi ketika trigger itu penting untuk menentukan, oh ini transfer, oh enggak, ini lebih baik tahan dulu. Kadang kan pasien pengennya buru-buru ya, transfer aja langsung transfer gitu. Tapi enggak, lebih baik kita menunggu kondisi yang benar-benar optimal sebelum kita menentukan untuk yuk kita transfer. Saya punya pasien ya Mbak, dia sampai 8 kali kita batal untuk transfer karena memang endometriumnya tipis atau walaupun tebal ternyata tidak trilaminet. Sabar gitu. Perbaiki dulu lifestyle-nya, olahraganya bagusin dulu, makanannya rapiin dulu sampai benar-benar timingnya tepat baru kita transfer. Sampai pasien sempat nangis tuh, dok bisa transfer nggak nih dok gitu kan? Ya kita juga nggak tahu, tunggu dulu. Sayang embrionya. Kalau embryo baik, kondisi endometrium nggak baik, kita transfer, nggak ada komunikasi, kegagalan pun akan tinggi. Gitu. Tapi itu loh kuncinya Mbak Febri itu sabar. Soalnya proses IVF ini benar-benar menguras tenaga, pikiran. Jadi kita harus kadang-kadang sama kayak aku kan harus nunggu 2 cycle kan sebelum bisa ditransfer. Itu kan kayak kita udah wah semangat banget nih, tapi ternyata harus nunggu 2 cycle, 2 bulan kan. Kayak jadi kuncinya emang kita harus sabar. Ikhtiar dan sabar harus berserah. Tapi katanya Bu Rianti masih punya 1 embrio lagi ya? Iya, enggak, sekarang udah nggak ada karena udah jadi kararos. Tapi waktu tuh jadi aku ada 3 kan. Jadi aku sel telurnya kalau nggak salah dapat 11, terus ada 5 yang bisa dipakai, tapi yang 2 tuh moderate, yang 3 good. Akhirnya yang untuk embryo transfer yang pertama kita pakai yang 2 yang good, tapi belum berhasil. Terus akhirnya itu November kita pakai yang terakhir dan jadilah Kararos ya. Jadi nanti buat anak kedua mau yang fresh atau frozen harus lagi mulai lagi kayaknya itu Gabung embrio dulu. Iya. Oke dok, kalau embrio ini yang dibekukan ini sudah berhasil ditanam, apa aja sih yang bisa mendukung terjadinya implantasi? Oke. Ya benar, ini adalah masa-masa krusial ya. Ketika kita sudah menanam, dapat embrio yang baik, dapat good, kondisinya D5, excellent ataupun good, misalnya. Kemudian kita transfer, kan banyak bertanya, loh dok kan ini udah D5, udah excellent, kok nggak nempel juga gitu. Nah sebelum proses implantasi, embrio sudah kita siapkan, maka yang perlu kita persiapkan adalah kondisi rahimnya, tempat menempel. Pastikan bahwa tidak ada kelainan dalam rahim, itu penting. Kemudian pastikan juga nanti gambarannya tuh bagus, namanya trilaminar, 3 garis. Kemudian ketebalannya juga kita berharap bisa lebih dari 8 mili dan airan darahnya baik. Diharapkan gambaran rahimnya seperti itu adalah yang reseptivitasnya tinggi. Nah, reseptivitas tinggi ini akan mungkin terjadi komunikasi antara embrio dengan rahim. Ya kalau misalnya dianalogikan ya, kalau kita suruh milih tempat tidur yang papan keras nggak enak gitu, nggak subur, sama spring bed yang tebel yang enak, pasti milih yang spring bed dong. Iya. Nah disitulah pentingnya kita mencari tempat yang baik, mempersiapkan tempat yang baik. Dan kita berharap ketika memang tempatnya baik, terjadi komunikasi yang baik dan terjadi kehamilan. Kemudian apalagi dok yang harus dilakukan? Ya selebihnya kalau bisa sih bed rest dulu ya, sampai waktu toeng-toeng ya, waktu pembacaan hasil. Jadi bed rest, kurangilah aktivitas yang berlebih, jaga pola makan, jaga jangan mikir yang negatif, harus positive thinking, harus banyak doa, itu penting banget. Support dari keluarga itu penting banget. Jadi
di 2 minggu akhir ya, pembacaan hasil itu adalah yang paling kita harapkan. Embrio sudah kita siapkan, tempat untuk implantasi sudah kita siapkan. Selebihnya ya kita lebih banyak bed rest total, kemudian atur pola makan, positive thinking, dan jangan lupa banyak berdoa. Semoga apa yang kita harapkan di 2 minggu itu terjadi. Amin. Sama 2 week wait namanya. Itu benar-benar 2 week wait yang Deg-degan terlama. Deg-degan ya udah langsung pada flashback ya. Mencuri-curi waktu. Oke, wah lengkap banget nih ya penjelasan dari dokter. Makasih banyak nih dokter ya, kita jadi tahu nih tambah pengetahuan terkait perjuangan menanti kehamilan di usia yang udah nggak muda lagi nih. Gimana program bayi tabung bisa jadi ikhtiar ya buat para pejuang garis 2. Habis itu cara mengantisipasi kegagalan melalui egg freeze atau embryo transfer. Dari cerita Bu Rianti tadi ya, sepertinya kita tuh proses menjalani bayi tabung cukup berliku-liku dan melelahkan ya Bu Rianti ya. Ya, begitulah. Mengharukan banget lah ya. Sampai meski begitu perjuangan tersebut akhirnya bisa menghantarkan Bu Rianti dan suami hingga akhirnya ketemu nih sama buah hati tercinta Kara Rose yang lagi lucu-lucunya banget ya pastinya ya. Nah, semoga diskusi kita kali ini bisa meyakinkan para pasangan yang masih berikhtiar menanti kehadiran momongan untuk melengkapi kebahagiaan keluarga. Yes Mbak Febri, jadi walaupun IVF itu journey-nya up and down, tapi menurut aku worth it banget. Nah, aku ada info menarik nih seputar IVF. Karena gini Mbak Febri, kendala utama pasangan kenapa masih ragu menjalani IVF itu karena biaya. Iya, betul banget. Nah, sekarang Alo Dokter dan Telon Lang Plus dan juga Morula IVF ingin membantu mewujudkan impian para ayah bunda di luar sana. Jadi caranya kirim tulisan kisah penantian panjangnya ke hashtag sehangat harapan ibu. Bener banget nih Iya. Bu Rianti ya. Dan 15 kisah yang paling inspiratif itu berhak mengikuti fertility screening loh atau pemeriksaan kesuburan bersama Telon Lang Plus di Morula IVF Jakarta. Nah, dari 15 finalis pasangan itu ya, 3 pasangan yang lolos seleksi itu akan dapetin nih kesempatan menjalani program bayi tabung bareng sama Telon Lang Plus ya di Morula IVF Jakarta beserta pendampingan dan juga layanan konsultasi khusus dari Morula IVF Jakarta. Dan ingat ya viewers, semua prosedur yang dijalani oleh 15 pasangan terpilih dan juga 3 pemenang ini itu nggak dibebankan biaya sama sekali loh, Bu Amazing. Rianti, alias gratis. Ini persembahan dari Alo Dokter, Telon Lang Plus dan juga Morula IVF Jakarta. Betul banget dan harus segera sebelum tanggal 31 Juli 2022. Dan semua informasi ada di media sosial Alo Dokter, @alodokter_id dan juga Instagram Telon Lang @telonlang. Jadi pastikan ayah ibu itu semua menantikan update-nya di sana ya. Dan semoga juga bisa jadi ikhtiar nih buat para pejuang garis 2 yang lagi nonton sekarang ya Bu Rianti ya. Nantinya kalau udah berhasil dapetin omongan, pastikan nih calon ayah dan calon ibu sekalian untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan penting untuk bayi ya pastinya ya. Apa tuh? Popok ya, pakaian ya, dan perlengkapan mandi hingga minyak telon. Nah kalau namanya minyak telon sih ya, pasti udah gak asing lagi di kalangan orang tua Indonesia nih. Setuju nggak Bu Rianti? Setuju banget, aku dari bayi sampai anakku bayi pasti pakai telon. Wanginya enak banget soalnya ya. It's really soothing actually. Aku sampai bawa kemana-mana. Karena saya juga nih pakein minyak telon Lang Plus untuk si kecil di rumah ya, nggak ketinggalan di mana bawa kemana-mana. Soalnya campuran minyak esensial dalam Telon Lang Plus kayak minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile dan minyak anis itu bisa menjaga kehangatan si kecil gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi habis mandi atau lagi masuk angin gitu ya. Udah gitu, Telon Lang Plus juga mengandung senyawa natural rodinol yang bisa jaga kulit bayi dari gigitan nyamuk sampai 10 jam loh. Nah, pas banget Mbak Febri. Telon Lang Plus ukuran 150 ml lagi diskon 30% di Tokopedia dan Shopee di official store Caplang. So amazing, right? Lumayan banget ya buat Iya, dan promo ini berlaku dari tanggal 20 Juli hingga 11 Agustus tahun ini. Wah, kalau gitu yuk cus langsung diborong ya ayah ibu ya. Ya baik, itu tadi dia bincang-bincang kita kali ini seputar bayi tabung dan informasi mengenai program #sehangat harapan ibu. Seru banget pastinya kan, dan semoga bisa menginspirasi ayah ibu serta semua viewers yang lagi nonton video ini sekarang, khususnya bagi yang sedang berupaya untuk mendapatkan buah hati ya.
Oke deh, sayang banget nih waktu kita udah terbatas banget dan sekarang kita udah sampai di penghujung sesi Ala Talks kali ini. Sebelum kita tutup, Bu Rianti punya pesan-pesan gak nih ya? Dan kesimpulan untuk para penonton yang lagi nonton ya, udah setia mantengin Ala Talks kita pada kali ini. Kalau dari aku sih, yang pertama jangan malu untuk cari tahu keadaan kita. Jadi as early as possible find out masalahnya apa, kendalanya apa. Terus dua itu manage ekspektasi supaya tidak kecewa. Dan ketiga ya keep the faith aja sih, live a life of active surrender. Jadi kita berserah tapi terus aktif untuk mencoba. Nah kalau dari Dokter Reni ada kesimpulan dan pesan apa sih yang mau disampaikan buat para pejuang garis 2 dok? Ya baik, untuk ayah bunda pejuang garis 2, beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, tetap semangat. Fokus pada tujuan utama kita, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, karena tiap permasalahan pasangan itu berbeda-beda. Semakin cepat kita berupaya, maka kemungkinan besar semakin meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Dan kita harus mengetahui nih, mana sih program hamil yang paling tepat untuk kita jalani untuk mendapatkannya. Kalau memang masih bisa induksi alami, monggo silakan dilalui. Kalau memang harus dengan inseminasi, naiklah ke tangga inseminasi. Dan kalau memang ternyata harus masuk ke bayi tabung dan itu adalah pilihan yang terbaik untuk mendapatkan buah hati, maka jangan ragu untuk menapaki tangga bayi tabung untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Tetap semangat ya ayah bunda. Oke, terima kasih banyak ya Bu Rianti dan juga Dokter Reni untuk saran-saran kesimpulannya ya buat para pejuang garis 2. Jadi ayah ibu tetap semangat ya dan terus berusaha untuk mendapatkan momongan, salah satunya dengan program bayi tabung. Oke deh, kalau gitu segitu dulu ya Ala Talks episode kali ini, yaitu penantian panjang berbuah hasil melalui program bayi tabung. Terima kasih banyak Bu Rianti udah sharing bersama kita pada hari ini, dan juga Dokter Reni Junita SPOG atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih udah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Ala Talks episode berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe channel YouTube Ala Dokter ya. Bye ayah dan ibu. Hidup sehat bersama Ala Dokter. Sampai jumpa.